إن ربي قريب مجيب. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه هداة الأخيار. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري كما شرحت صدور الصالحين به من عباده ويسر لي أمري كما يسرت أمور الصالحين به من عباده. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Farij alal muslimin. Mari kita masuk kepada huruf alif dan zal. Tepatnya adalah hadis yang ke-106. Idza samaitumul walada Muhammadan fa'akrimuh wa ausi'u lahu bil majlisi wa la tuqabihu lahu wajhan. Ra'ul khatibu anna aliyin radhiyallahu anhu. Allah takdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, mempertajam ma'rifah kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalam hadis yang ke-106 Nabi bersabda, idza samaitumul walada. Ayo kita artikan. Idza samaitumul walada. Apabila kalian menamakan, ya, menamakan siapa? Anak. Ya. Samaitum itu menamakan anak. Apa? Al-walada, anak. Muhammadan dengan nama Muhammad. Ya. Ahmad, Muhammad sama tuh. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Itu namanya Mahumida. Khairul asma Mahumida. Sebaik-baik nama yang ada pujian. Apa pujian? Ahmad pujian. Muhammad pujian. Mahmud pujian. Ya, itu nama-nama yang baik. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Itu nama-nama yang baik. Nama-nama pujian. Au ubida, apa ubida? Atau nama kehambaan. Abdurrahman, Abdurrahim, ya, Abdul Wahab, Abdul Razak, itu semua menggunakan abdu. Itu Bang Wahyu, kalau awalnya abdu namanya ubida, nama yang ada kehambaan. Kata Nabi, khairul asma ma humida wa ubida ayah. Sebaik-baik nama yang ada pujian dan yang ada kehambaan. Itu sebaik-baik nama. Ini ngomong begini bukan nama yang lain jelek, bukan. Itu nama yang terbaik. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, itu nama yang terbaik. Berarti nama-nama yang diambil oleh orang-orang saudara kita, orang Jawa, orang Sunda, bukan gak baik? Baik. Nama Bejo aja bagus. Ada orang Jawa kan di sini? Apa Bejo? Beruntung artinya. Bejo-bejo ne manusia sing eling lan waspada tuturih andayani ing madiu mangun karso lan ingarso sonto Suntolodo sontolo. Suntolodo. Nama-nama baik semua. Namain Untung, bagus. Orang tua, setiap orang tua memberikan nama pada anak, itu ada harapan, pasti. Ada harapan. Orang tua saya kalau lagi hamil, udah ngukir nama, udah mencari nama. Orang dulu kan kalau ngasih nama kan luar biasa. Kalau laki, itu ke ibu.
Ibu saya namanya Aisyah. Bapak saya namanya Mustawa. Tuh, namanya Aisyah ibu saya. Ngambil tabaruk. Aisyah. Tuh, namanya anaknya yang laki-laki ke sana larinya. Kalau yang perempuan ke bapak. Mas Tana, Mustawa kan begitu, Mas Lama. Itu nama-nama yang baik. Sehingga saya hafal nama ya keluarga saya. Kalau bapak saya apa bingung manggilnya. Lu siapa nama lo ya? Lalu yang bikin. Iya. Yeah. Orang dulu sampai begitu tuh. Anaknya Masya Allah. Berkah orang dulu yakin sama Allah. Yakinnya itu yang gak ketulungan. Waladatka umuka bakian wa nasu haulaka yadhakuna surra. Hai seorang ibu, ingat waktu kau melahirkan, anakmu menangis, orang lain semua tertawa. Istrinya, ibunya yang baru saja melahirkan, Masya Allah, yang bersimbah dengan keringat dan air mata, tarik nafas, tarik, ulur. Luar biasa, saat itu dia merasakan nikmatnya luar biasa. Dia ngomongin kaum ibu. Ya Ustadz, kalau andai kata lahir itu maaf sakit, orang gak mau lahir lagi. Buktinya apa tuh? Lihat, lahir berkali-kali. Ini semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dikatakan tolong tuh. Ya. Idza samaitumul walada, apabila kamu menamakan seorang anak walad. Walad itu ya bunaya, wahai anakku. Ya bunaya ta'al. Ya waladi ta'al. Wahai anakku. Apabila kau menamakan seorang anak, siapa? Muhammadan, Muhammad namanya. Kata Nabi, fa'akrimu, maka muliakan dia. Nama Muhammad muliakan. Wa ausi'u lahu fil majlis, dan berikanlah dia tempat yang luas. Tempat duduk yang luas tuh. Ya, di mana? Di majlis. Kalau jadi majlis, kasih kesempatan. Kasih dia keluasan tempat duduk. Jangan dipersempit. Jangan dia, nama Muhammad ada di situ, kita persempit begitu. Sampai dia maaf, gak bisa bergerak begitu. Sengaja, supaya dia gak betah. Jangan. Dan ente jangan bermuka masam. Sama anak sendiri juga begitu. Namanya Muhammad, Ahmad, Abdul Ghafur, Abdul Wadud. Itu nama-nama yang luar biasa. Tapi nama Muhammad ini bedain. Kenapa? Karena ini nama dari Nabi. Nabi yang suruh beri nama Muhammad. Wala tuqabihu lahu wajhan, dan janganlah kalian memperburuk wajahnya kepadanya. Ente memperburuk wajahnya. Muka ente merenggut sama kamu ya, enggak boleh pelototin, enggak boleh. Bahaya itu. Kalau ente udah melototin nama Muhammad, berarti ente suul adab sama Nabi. Ini orang nama dari Nabi ini. Ini kalau kita nggak ngaji nggak tahu nih. Jadi gimana Ustaz, kamu namanya Muhammad tapi saya takut melototin. Karena dia turun orang galak. Turun galak dia nih. Dari bapaknya, dari kakeknya, sama pelotot doang sama anak orang lain. Sentil aja kupingnya. Main empos saja pahanya. Nggak boleh. Kalau nama Muhammad harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena Anda akan berdosa kepada Nabi dengan sebab ente merendahkan, menghinakan nama Muhammad. Tuh subhanallah. Paham itu? Wala tuqabihu lahu wajhan. Dan janganlah kalian memperburuknya, ya, memperburuk apa tuh? Ya, wajahnya dengan nama Muhammad tadi. Ruahul Khatibu an Aliin. Diriwayatkan hadis oleh Imam Khatib dari sahabat Ali. Wa qala aidha idza saribtumul ma'a. Apabila kalian minum air, kalau minum air. Kayak tadi itu minum air gimana? Adabnya. Kita udah praktekin tuh. Ya, idza saribtumul ma'a, apabila kalian minum air, fa'asribuhu mason. Maka minumlah air itu dengan cara menghirup. Ya, atau perlahan-lahan. Ambil air, minum. Sekali, minum lagi. 3 kali, minum 3 kali baru taruh. Ya, jadi jangan minum luar biasa, ditegak, tahu ditegak. Ditegak sekaligus, gelegok, sampai berkali-kali nggak boleh. Itu kalau begitu maaf, itu merusak jantung. Jantung ente akan rusak.
Dengan sebab ente minum kenapa? Tuh, 1 kali napas. 1 kali tegakkan. Minum boleh silakan. Ya, tapi dengan akhlak. Wala tasrobuhu abban. Dan janganlah kalian minum dengan cara menenggak. Ya. Ada orang maaf minum teh botol sekaligus. Apalagi udah aus nih, lari. Depan kulkas berdiri. Udah minumnya diri, nggak baca bismillah, sekali tegak, habis lagi. Oh, habis. Itu minum nggak ada adabnya itu. Itu bukan minumnya Nabi. Pakai tangan kiri itu bukan minumnya Nabi. Nabi minum tangan kanan. Lalu bagaimana Ustaz? Saya kalau makan nasi, ini tangan kanan saya kotor, ambil tangan kiri. Tangan kiri nopang, tangan kanan. Tangan kanan nopang tangan kiri. Jangan sampai minum dengan tangan kiri, jangan. Kenapa? Karena al-kafiru wal munafiku yasrob wa yakul biyadil yusro. Karena orang kafir dan juga orang munafik minum dengan tangan kiri. Wal mu'min, orang mukmin adalah yasrob wa yakulu, minum dan makan biyadil yumna, dengan tangan kanan. Makanya anak kalau ada orang makan pakai sumprit, anak bingung dah tuh. Ya, makan paling bagus gaya santri, Mang. Santri makannya gimana? Sehat pakai tangan. Wa pikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al mutasil. Ajengan orang sadaya nuju santri makan, dikasih nampan, setelah dari kasrol dituang ke nampan. Kiai ngomong, engkeh lah ya sabar lah ya petunjuk dari Nabi ya ari urang mah sanes urang gedongan, ya begitu barang daang dihadapkan ku tangan. Wa pikhtiyari la yaji'ul munfasil. Kalau dalam keadaan nggak repot, jangan pakai domir munfasil. Apa domir munfasil? Sendok, sumpri itu munfasil. Ija ta'ata ayaji al mutasil. Kalau bisa pakai tangan. Jangan pakai sendok. Pakai tangan makan. Santri mana ada punya sendok? Kalau sendok made in China, ada betul made in China. Kalau tangan made in Allah. Ini ngomong begini, ayo praktekin. Kecuali makannya pakai sayur, ya. Suruh yuk, kalau pakai sayur jangan pakai tangan dah, jorok lo. Biasa ngobok lo ya. Pak inal aba, maka sesungguhnya ya menenggak ya yurisul kubad, itu dapat mewariskan penyakit jantung. Masya Allah. Jantung kita nggak kuat tuh, kita paksain. Kalau kita kasih kesempatan jeda buat dia napas, itu insya Allah kuat. Ya, itu ilmu kedokteran ini dia. Kenapa? Pak inal abba yurisul kubad. Karena sesungguhnya tuh minum dengan cara meneguk itu dapat mewariskan penyakit jantung. Ya, rahu dailami wa qala aidha idza shalla ahadukum falyusalli sholata muwaddi. Wahai saudara-saudaraku tercinta, jamaah musola apa namanya? Hubul watan minal iman. Ya, tolong disimak. Ya, wahai kalian pencinta ilmu, idza shalla ahadukum, apabila mengerjakan sholat, tuh seseorang di antara kalian lagi melaksanakan sholat, kata Nabi fal yusolli sholata muwaddi, maka kerjakanlah sholat seperti orang sholatnya terakhir. Seperti sholat orang udah permisi, tahu nggak permisi? Udah nggak sholat lagi ntar. Lagi seakan-akan dia sholat yang terakhir begitu. Ya, fal yusolli sholata muwaddi. Ya, begitu. Kalau sholat di antara kalian, maka kerjakanlah itu sholat seperti sholat orang yang ya berpamitan. Haji namanya haji wada, haji pamitan. Ya. Apa itu sholat muwaddi?
Salata man la yadhunu anna'u yarji'u ilaihi abadan. Ya. Salat orang yang tidak menyangka. Makanya dikatakan la yazunu. Orang yang salat dia tidak menyangka annahu yarji'u ilaiha. Ya, bahwa dia akan kembali salat lagi. Ya, abadan selama-lamanya. Seakan-akan dia nggak salat lagi, udah, ini salat terakhir. Salat muadi, salat pamitan, dia pamitan. Seakan-akan dia pamitan sama kawan-kawannya. Salatnya khusyuk, Masya Allah, tabarakallah. Makanya Nabi, waktu ada orang salat sama Nabi, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Hei fulan, salat ente. Ente belum salat. Salat orang. Kayak ya Rasulullah. Ente salat, ente belum salat. Udah 2 kali masih disuruh salat. Ya Rasulullah, la a'rifu ila hadza. Aku tidak tahu sholat kecuali seperti ini sholat saya. Kata Nabi apa? Fa innaka lam tusolli, maka ente belum sholat. Kenapa? Karena ente sholat tidak ada apa? Tumak nina. Sholatnya cepat dia. Allahu Akbar, ruku, wudhu, dia ruku. Allahu Akbar. Belum sempat tumak nina, udah dia bergerak lagi. Ini tumak nina nih, itu tumak nina tuh. Dia nggak pakai begini tuh. Sholatnya langsung berdiri. Sujudnya begitu, nggak ada tumanina juga. Jadi waktu dia sujud tidak ada tumanina, waktu dia ruku nggak ada tumanina. Sholat seperti itu kata Nabi, sholat yang seperti itu Pak innaka lam tusolli, sama halnya ente belum sholat. Walaupun ente sholat, ente belum sholat kalau begitu. Ya Rasulullah, kaifa sholat ahsan? Bagaimana sholat yang baik? Nabi contohin tuh. Nabi contohin tuh sholat. Allahu Akbar, tangan dada. Sami Allahu liman hamidah. Dia ruku, dia itidal, dia sujud. Oh, baru dia tahu. Bukro, kata Nabi, besok qabla an tusolli falyandur ilayya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Gampang gak kira-kira? Nyontoh Nabi, sholat Nabi gampang gak? Oh, gampang aja ente. Ente bisa sholat kayak Nabi? Oh, susah. Gak bisa kita. Aja kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Bukan begini, "Shollu kama usolli", bukan. "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Itu agak gampang. Tapi sholatlah seperti aku sholat. Itu yang sulit. Kayak Nabi sholatnya. Nabi sholat dengan suara petir nggak tahu dia. Sampai sahabat-sahabat itu maaf. Kalau lagi sholat itu burung-burung singgah tuh. Singgah ada yang di pala, ada yang pundak. Berlama-lama api bertelur. Api bertelur, api nyarang. Saking apa tuh? Saking tenangnya sahabat sholat. Kalau kita nyamuk terbang. Kenapa demikian? Kita nggak bisa khusyuk. Jujur kita nggak bisa khusyuk. Berat ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Beginilah salat kami ya Rabb. Masih banyak kekurangan. Masih banyak ya Allah. Yang belum kami lengkapi dengan ilmu. Ya Allah ampunilah ya Allah. Maafkanlah kami ya Rabb. Jika seandainya salat kami belum sempurna. Jangan kau cabut umur kami sebelum kami mampu menyempurnakan salat kami di hadapan-Mu ya Rabb. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini udah ngaji aja begini, bingung. Apalagi gimana yang belum nggak pernah ngaji? Gimana yang nggak pernah ngaji? Ini ngaji aja begini. Sama sholat khusus susah. Emang nggak sama sholat khusus? Kalau kita nggak belajar susah. Saya ngaku nih susah, ya. Teorinya gampang, praktiknya susah. Dorahu dailami wa qala aidha idza shalla ahadukum falyusalli sholata muaddi. Apabila salat di antara kalian salatlah seperti orang berpamitan. Salat man lam yadhunu annahu yarji'u ilaiha abada. Salat seakan-akan dia tidak menyangka dia akan kembali lagi salat. Seakan-akan dia akan apa? Ini salat yang terakhir. Tidak salat lagi. Lantaran sahabat Nabi yang namanya Sa'labah, kalau dia salat maaf luar biasa diburu-buru pulang.
Kenapa? Karena kalau dia sholat luar biasa, istrinya di rumah telanjang, nungguin pakaian dari suaminya. Saking miskinnya Sa'labah. Saking miskinnya Sa'labah. Kalau dia lagi sholat, istrinya di rumah telanjang, nggak pakai baju. Pas dia pulang buru-buru sholat, dikasih istrinya, baru istrinya sholat. Pakaian satu bergantian. Sementara banyak para sahabat, maaf, beribu maaf, mereka bergantian pakaian. Tapi kita luar biasa, sering buka pakaian istri kita. Ya, karena saking kebanyakan pakaian. Ini lihat luar biasa. Kayak apa tuh? Sahabat-sahabat Nabi. Tapi sungguh pun demikian, ibadahnya Masya Allah. Dia gak mau minta kaya sama Nabi. Minta apa? Ya Allah, ya Rabb, qalilul bisukri khairun min kasirin biduni sukri. Sedikit kami syukuri, lebih baik daripada banyak tapi kami tidak syukuri. Biar ya Rabb, sedikit aja, tapi kami syukuri. Atas nikmat yang telah Allah curah limpahkan kepada kami, tetap kami syukuri. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kami, dan kami mampu mensyukurinya sebagai tanda syukur kepada Allah, dan syukur kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Bisrahu dailamiu an Ummi Salmah.